Halo semuanya, selamat datang di Monifa Official. Di video kali ini aku akan sedikit bahas sesuatu yang harus kalian tahu. Ya, aku akan bahas pengetahuan umum yang paling basic yang harus mahasiswa ketahui. Apa aja? Simak video ini sampai akhir. Tapi sebelum masuk ke videonya, seperti biasanya pastiin dulu kalian udah subscribe channel Monifa Official dan nyalain notifikasi kalian biar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru lagi. So, without any further ado, let's move to the video. Oke, yang pertama adalah struktural kampus. Nah, struktural kampus ini yang paling tinggi di kampus itu adalah universitas, teman-teman. Nah, universitas, setelah itu universitas menaungi beberapa fakultas yang ada di suatu universitas ini. Di setiap universitas memiliki fakultas yang berbeda-beda. Ada yang cuma 7 fakultas, ada yang 5 fakultas, ada yang 8, bahkan 11, bahkan puluhan, bisa jadi. Banyak. Jadi, si universitas ini mengepalai atau menaungi beberapa fakultas yang ada di suatu universitas. Contohnya ya, seperti universitasku, kalian udah tahu ya universitasku, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, itu Universitas Pembangunan ya, UPN berarti universitasnya, lalu UPN ini menaungi beberapa fakultas, seperti FTM, Fakultas Teknologi Mineral, FTI, Fakultas Teknik Industri, FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, beberapa fakultas ini tadi menaungi beberapa program studi yang ada di bawahnya. Misalnya, FISIP menaungi ada ilmu komunikasi, HI, hubungan masyarakat, administrasi bisnis, pokoknya dia menaungi beberapa prodi yang ada di FISIP itu. Nah, jadi buat teman-teman yang milih universitas yang daftar kuliah, kalian milihnya itu prodi atau jurusan yang paling bawah. Nah, apa hubungannya sama yang atas-atasnya? Jadi, someday kalau kalian misalnya ada urusan sama tentang kuliah atau tentang lomba atau beasiswa kayak gitu-gitu, kalian tuh ngurusnya dari bawah ke atas. Kalau di jurusan itu namanya apa ya? Kayak kepala suku gitu. Kepalanya gitu. Dikepalai oleh namanya kajur atau kepala jurusan. Oh iya, ada juga yang dibilang kaprodi atau kepala prodi. Beda-beda ya penyebutannya, tapi kurang lebih seperti itu. Setelah itu, di fakultas itu dikepalai oleh yang namanya dekan. Nah, diwakili oleh wakil dekan. Biasanya dekan dan 2 dek, misalnya gitu sebutannya. Kalau atasnya lagi universitas, dikepalai oleh rektor. Nah, biasanya kalian kalau datang ke universitas ada tulisan rektorat. Nah, dia itu dikepalai oleh rektor. Berarti itu di lingkungan universitas atau yang tertinggi ya. Gitu. Nah, yang kedua, aku akan bahas tentang nilai nih, teman-teman. Nilainya agak unik nih, beda sama waktu kita sekolah. Ya nggak beda sepenuhnya sih, tetap ada persamaan. Jadi nilai di kampus itu awalnya sama aja kayak waktu kita sekolah. Jadi misalnya kita ujian nih, penilaiannya sama menggunakan angka, menggunakan angka, misalnya 1 sampai 10 gitu. Tapi nanti hasil akhirnya itu universitas atau kampus itu memiliki kebijakan sendiri. Jadi angka itu tadi dikonversikan menjadi huruf. Misalnya nilai kalian sempurna nih 100. Maka universitas nanti yang keluar itu bukan 100 tapi huruf A gitu. Nah, kayak gitu. Jadi nanti yang keluar A bukan 100. Nah, setelah itu nilai-nilai kalian nanti akan dijadikan satu menjadi IP atau indeks prestasi. Nah, IP ini range-nya tuh walaupun nilai kalian 100, tapi nanti range-nya yang keluar bukan 100 IP. Yang keluar bukan lagi A, bukan lagi 100, tapi angka 0 sampai 4. Kok malah jadi rendah? Bukan gitu. Jadi emang seperti itu ya kebijakannya, maksimal IP itu 4. 4 ini adalah nilai tertinggi gitu. Berarti kalau kalian punya IP 4, otomatis seluruh mata kuliah yang kalian ambil itu memiliki nilai A atau 100 semua kayak gitu. Lanjut yang ketiga atau yang terakhir adalah tentang dokumen-dokumen. Seperti yang udah aku sedikit singgung di awal tadi, bahwa kita kalau mengurus dokumen-dokumen di universitas sudah ada ribet, teman-teman. Kalau dulu segala urusan kita urus di TU ya. Kalau sekarang udah enggak. Kalau di universitas itu kita urus dari yang paling bawah. Kalau misalnya kita ada masalah-masalah atau pengen tanya tentang apa gitu, kita menghubungin ke siapa? Yang pertama kita harus hubungi adalah dosen wali atau DPA, dosen pembimbing akademik. Kalau misalnya DPA udah angkat tangan nih, berarti kita langsung nih datang ke urutan atau struktur organisasi kampus yang paling rendah, struktural kampus yang paling rendah, yaitu jurusan. Kita datang ke situ dulu,
nanti tanya baiknya gimana, langsung lanjut ke fakultas, kalau nggak bisa ya ke universitas. Pokoknya dokumennya harus diurus dari paling bawah ke atas. Begitu, jadi agak ribet, jadi semangat aja. Pokoknya tanya dulu ke dosen wali, kalau dosen wali udah menjawab, nanti kalau misalnya nggak menjawab ya kalian tanyakan gitu, baiknya gimana ya, apa yang harus saya lakukan. Kalau misalnya disuruh ke jurusan ya ke jurusan, kalau disuruh ke fakultas ya ke fakultas, pokoknya kayak gitu, ikutin aja arahannya. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya juga sosial media yang kalian punya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!